Jang Panah Hukum bersama Bang Marzuki. Diskusi untuk solusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah yang telah memberikan kesehatan bagi kita semua sehingga kita masih bisa berkumpul pada podcast hari ini, hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberi kita ke alam benderang dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Telah hadir juga di sini Jang Panah Lovers. Kemudian ada unsur Wilayatul Hizbah Ibu Ijrah Fitri. Kemudian ada Pak Murdani dan mahasiswa magang yaitu Pak Mustafa Akmal. Selamat datang Bapak. Adapun judul podcast hari ini adalah kewenangan PPNS dalam penanganan perkara jenayah berbasis online di Aceh yang akan dibahas oleh Bapak Marzuki Sarjana Agama MH. Kepada Bapak kami persilakan dengan Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ibu moderator, Ibu Evi, kemudian teman-teman semuanya dari WH, dari asisten penyidik, dari teman-teman mahasiswa magang, dan kepada semua pemirsa serta Jang Panah Lover yang kami cintai. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, kita mengambil tema tentang kewenangan PPNS dalam penanganan perkara jinayat yang berbasis online di Aceh. Kita ketahui bahwa ada 10 jarimah yang menjadi kewenangan PPNS sesuai dengan Kanun nomor 6 2014 tentang hukum jinayat, serta diperkuat dengan kewenangan PPNS di dalam Kanun 7 2013 tentang hukum acara jinayat. Salah satu jarimah yang diatur di dalam Kanun jinayat itu adalah khalwat, ikhtilat, zina, judi, khamar, serta beberapa jarimah lainnya. Nah, mengaitkan dengan tema tersebut di atas, sebagaimana kami sampaikan tadi bahwa saat ini perkara jinayat tidak hanya bisa ditemukan di masyarakat atau di tempat-tempat yang memang biasa, seperti di kos, di hotel, dan sebagainya. Namun, dalam perkara jinayat, itu banyak sekali laporan-laporan dan banyak sekali modus-modus yang menggunakan aplikasi online, ya seperti di beberapa aplikasi yang disalahgunakan oleh oknum masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan prostitusi online, kemudian judi online, kemudian jual beli minuman keras melalui online, sehingga banyak perkara-perkara tersebut kita temukan
salah satu modus operandi itu adalah dengan menggunakan sistem online. Oleh karenanya, saat ini kita akan membahas bersama dan nanti akan kita diskusikan bersama ketika perkara-perkara yang sifatnya atau berbasis online. Nah, ini bagaimana? Katakanlah sering ada laporan masyarakat, ada prostitusi melalui micet atau prostitusi melalui beberapa aplikasi online. Nah, sekarang menjadi pertanyaan di mana petugas Pol PPWH dalam penanganan tersebut. Beberapa kasus yang kita tangani setelah ditangkap di hotel atau di kendaraan dan bahkan di beberapa tempat, itu salah satu cara mereka bertransaksi itu adalah melalui online. Ada beberapa kasus yang sudah kami tangani dan bahkan sudah dicambuk. Itu kasus-kasus tersebut itu dengan melalui pemesanannya itu melalui online. Jadi oleh karenanya, nah sekarang juga yang sedang gencar-gencarnya dibasmi oleh Polri, salah satunya juga adalah judi online, ya, mindship, ya. Saya yakin teman-teman yang hadir di sini bukan pemain ship, ya, karena sekarang Polri secara nasional itu sudah diamanahkan oleh Kapolri semua berantas judi, baik itu online maupun offline. Nah, judi di Aceh itu masuk menjadi salah satu jarimah yang perlu ditindaklanjuti oleh Polri maupun oleh PPNS. Kita ketahui yang namanya judi itu ada sesuai dengan Kanun Nomor 6 2014 tentang hukum jinayat, menyebutkan bahwa ada dua kategori judi yang nilai taruhannya di bawah 1 juta dengan maksimal ancaman hukuman cambuk itu 10 kali cambuk. Kemudian ada judi dengan nilai taruhan di atas 1 juta dengan maksimal ancaman hukumannya, jarimahnya itu 30 kali cambuk. Jadi oleh karenanya, ketika teman-teman ditemukan di lapangan, ternyata ada judi, katakanlah sedang main ship, itu akan melihat nanti nilai taruhannya berapa. Kalau nilai taruhannya di bawah 1 juta, katakanlah mungkin nilai shipnya masih 1 juta ke bawah, maka dia akan dikenakan dengan jarimah maksimal hukumannya itu adalah 10 kali cambuk. Tapi kalau nilai taruhannya atau nilai uang di dalam shipnya dalam bertaruh itu di atas 1 juta, maka itu akan dikenakan maksimal hukuman cambuk 30 kali. Kemudian perkara khalwat, ikhtilat, dan zina. Nah, selama ini memang banyak kita tangani perkara-perkara khalwat, ikhtilat itu yang ditangkap oleh warga. Tetapi ada juga perkara-perkara yang kita tangkap di hotel itu
dikarenakan memang transaksinya melalui prostitusi online, melalui pemesanan melalui online. Namun tempatnya aja dilakukan di hotel. Nah, kalau kan ada dua nih, ada perbuatan zina atau khalwat ikhtilat, ada perbuatan melakukan transaksi melalui online. Nah, ketika itu melakukan transaksi melalui online, maka kalau ada orang lain yang terlibat di situ sebagai penyedia transaksi, katakanlah dia sebagai mediator atau katakanlah dia yang penyedia aplikasi, maka dia akan juga dikenakan dengan dengan khalwat ikhtilat itu bisa dikenakan dengan pasal 25 ayat 2, yaitu menyediakan fasilitas. Begitu juga dengan perkara-perkara yang lain, kalau memang ternyata orang-orang yang menyediakan fasilitas itu bisa dikenakan karena dia memang dengan sengaja menyediakan fasilitas melalui online, maka dia juga akan dikenakan hukuman sebagai penyedia fasilitas. Mungkin demikian sebagai diskusi awal. Nanti teman-teman baik Cang Pana Lover yang berada di online maupun yang berada di studio, silakan kita diskusikan sama-sama perkara ini sehingga sesuai dengan tema Cang Pana Hukum, diskusi untuk solusi. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan yang akan disampaikan untuk solusi bagaimana penanganan PPNS dalam penanganan perkara jenayah. Kepada Ibu Hijrah Fitri, mungkin ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Marzuki dan Ibu Operator, Bu Epi, dan kawan-kawan. Di samping PPNS, apakah ada petugas WH melakukan patroli untuk mencegah pelanggaran syariat Islam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Bapak. Boleh. Baik, terima kasih Bu Hijrah Fitri atas pertanyaannya, luar biasa. Nah, kita ketahui bahwa yang namanya penegakan syariat Islam atau penegakan hukum tidak hanya penindakan saja atau tidak hanya justisi saja, tapi ada juga pencegahan. Nah, pencegahan itu bisa dilakukan oleh petugas wilayatul hisbah dengan sering melakukan kegiatan patroli-patroli di tempat-tempat umum atau di tempat-tempat yang diduga sebagai fasilitas atau sebagai tempat transitnya prostitusi online. Beberapa hari yang lalu ada beberapa wartawan mendatangi kami kemari. Beliau melaporkan beberapa temuan hasil investigasi wartawan yang menyatakan ada beberapa warung kopi atau warkop yang sering dengan dalam tanda petik PSK itu sering nongkrong sampai dengan jam 4 pagi. Dan diduga, menurut wartawan, itu salah satu tempat yang sering dilakukan oleh oknum masyarakat atau oknum PSK melakukan transaksi online di tempat tersebut. Yang sering yang menjadi laporan masyarakat tersebut atau wartawan itu seperti di wilayah warkop yang ada di wilayah kota atau di Lampasai. Itu
sering menurut keterangan dari teman wartawan yang melapor ke kami bahwa itu merupakan ada wanita-wanita yang sampai nongkrong di situ sampai jam 4 pagi dengan kalau bahasa wartanya menunggu mangsanya. Dan kita petugas WH sesuai dengan instruksi Pak Kasat telah memerintahkan kepada anggota WH untuk melakukan patroli ke wilayah tersebut, sehingga dengan ada patroli petugas WH paling tidak sedikitnya akan ada pencegahan atau terhindari dari perbuatan-perbuatan tersebut karena ada petugas WH yang melakukan patroli. Itu saja, terima kasih. Silakan. Terima kasih. Ya.